Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita ya. Gua Ramadan dan bersama partner gua siapa nih? Gua David. Sama David ya. Kita ada segmen baru ya. Jadi nggak mulu tentang cinta-cintaan ya. Jadi kita mau ngebahas tentang pengalaman mistis gitu, pengalaman horor kalian gitu. Jadi tentang pengalaman mistis dari kita ini. Iya. Namanya apa sih? Apa Ngoror ya? ya, ngoror bukan sih? Ngoror juga bisa. Ngoror bisa ya. Ngoror. Ngobrolin horor. Iya Mau benar. ngorok bisa lah. Jadi kita mau ngebahas tentang pengalaman kita dulu aja nih. Pasti kan setiap orang kan punya pengalaman mistis, pengalaman horor masing-masing kan. Nah, kita mau sharing cerita aja gitu. Oke, jadi di sini mungkin untuk yang bercerita pertama kalinya lo atau gua nih? Mau lo aja yang duluan gitu. Boleh, Ya mau udah. gua dulu boleh, mau lu dulu juga boleh. Sebelum masuk ke cerita nih, coba kita apa ya, kayak definisi horor tuh apa sih gitu menurut lu gitu. Definisi horor Horor tuh dari pengalaman ya mistis tuh gimana kesannya gitu, kesan sama apa sih gitu. kesan sama pesannya gitu. Bukan atau pesan ya, kesan horor menurut lu tuh gimana gitu, pengalaman horor tuh kesannya. wow gitu kan. Intinya ya wow gitu. Wow, Heeh. pasti selalu terngiang-ngiang gitu kan. Terngiang-ngiang juga dan gak akan pernah lupa lah. Ya kan pernah lupa. Gak akan pernah lupa. Oke, kalau menurut gua sendiri pengalaman horor tuh adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya asik sih, bisa dibilang asik. Asik Nah, ya, meskipun agak menakutkan gitu ya iya. kan. Tapi kan emang sih kalau kita pas ngalamin ya takut lah. Agak takut juga. Deg-degan kan. Agak heran juga gitu ya kan, kenapa bisa kayak gini endingnya Iya. gitu. Tapi pas udah kelewat lama gitu, udah lama, oh ternyata asik juga ya kalau Asik punya pengalaman kayak gitu tuh. Sebenarnya gue mau nanya dulu nih sebelum ke cerita ya, lu tipe penakut gak sih kalau yang disebut penakut gitu? sih gimana kondisinya ya. Kalau misalkan masih ada orang yang meskipun itu satu, enggak sih, enggak takut, enggak terlalu takut. Tapi kalau misalkan kita yang ngalaminnya sendiri, takut. Oke. Tapi Berarti bukan lebih, jadi gini ya, definisi takutnya gua tuh bukan masuk ke definisi ada hantu atau gini, tapi lebih takut ke kayak serangan mental gitu, lebih takut ke itunya. Jadi Serangan maksudnya mental. gini, bukan kalau hantu gini gitu kita kurang lah, maksudnya kurang takut. Tapi kalau misalkan lebih takut ke pembunuh gitu. Oh. Lebih takut yang ke arah sana gitu ya kan. Emang hantu bisa ngebunuh gitu? Enggak sih, cuman tipe-tipenya gitu. Iya. Gua mah tipe Iya. buat tipe yang takut sama yang gituan. Kalau dari gua sendiri sebenarnya ya takut juga sih. Takut juga lah. Tapi lebih memprioritaskan yang, kan kalau gua nih memprioritaskan yang takutnya ke ada yang mau ngebunuh atau apalah, ada yang mau ngerjain atau apalah. Kalau misalkan lo prioritasnya kemana nih? Kalau gua sendiri ya sama sih, lebih takut ke manusia sih. Iya Kayak benar begal ya, gitu kan. lebih takut gitu. Soalnya kalau menurut gua yang namanya mistis gitu ya, namanya hantu tuh nggak bisa ngebunuh lah menurut gua ya. Iya. Kalau menurut gua nggak bisa ngebunuh gitu. Tapi bisanya apa tuh? Ya nakutin doang iya. gitu. Jadi Tapi kayak ada juga sih yang sebenarnya nggak, kalau menurut gua tuh si hantu gitu ya yang mewujudkan diri sebenarnya emang wujudnya udah kayak gitu. Maksudnya tuh di dunia gaibnya tuh bentuknya kayak gitu. Nah pas masuk ke dimensi manusia, pasti kan kalau kita lihat, kita biasa nyapa orang-orang biasa normal kan, biasa aja. Terus pas kita lihat yang ternyata berbeda gitu bentuknya, Jadi kita kan punya rasa yang jadi tersendiri, aneh gitu kan, ha. jadi takut gitu sih.
Dan gua juga di sini mau nanya nih, Apa gimana? lu punya pengalaman yang agak menakutkan gak sih tentang di suatu tempat atau di mana gitu? Sebenarnya tergantung sih. Kalau menurut gua sih gak terlalu menakutkan ya. Cuman masih keinget aja gitu ya kan Iya. sampai sekarang. Soalnya jujur sih gua belum pernah ngelihat secara jelas gitu kayak gimana bentuknya. Ya mudah-mudahan jangan. Ya, cuman ya gua mau ngebagiin aja pengalaman gua ya sedikit aja nih kan, ya kan yang pertama nyeritakan lu. Heeh. Dari kata-kata lu tadi bilang gua nggak pernah lihat, tapi kalau di sisi gua sendiri gua pernah lihat. Oh, Jujur, benar. singkat sih, jujur gua lagi ngelamun. Ya bentar Bentar diceritain aja. lah. Kalau Ya, ya. ceritanya beda lah. Enggak, Kita- dikit soalnya. Oh, dikit. Dikit. Oke, Lu sok. cuman lagi ngelamun doang, terus itu di balik pohon pisang ya dia melayang aja gitu, Oh, udah. gitu. Cuman kayak gitu doang ngelihatnya. Heeh. Kalau gua sendiri sebenarnya kalau lihat belum sih secara jelas gitu ya, secara kasat mata lihat bener-bener ngelihat gitu belum. Tapi kalau misalkan ngerasain, waduh sering sih. Ngerasain ada gitu kan. Ada ngerasain digangguin tuh sering banget gua, bisa dibilang sering lah. Jadi udah kayak biasa sih. Jadi gimana nih ngerasa ngeganggunya kayak gimana? Ya misalkan kayak lu pernah denger ini gak sih, ketindihan eueup, kalau bahasa Sundanya tuh, kalau bahasa modernnya sleep paralysis. Sleep paralysis. Heeh. Nah kayak gitu gue sering banget sih ngalamin itu. Sering sih gua juga, tapi kadang ya mungkin dari segi logikanya ya mungkin kita salah tidur, salah posisi tidur Iya. bisa jadi gitu kan. Tapi kan gimana gitu. Kayak Kalau gimana? menurut gue sendiri ya, yang gue percaya gitu ya, ya emang ada gitu. Emang Maksudnya ada. emang ada. Emang ada, dan buktinya gua juga pernah ngerasain yang kayak Iya. gitu. Kalau secara medis ya bisa jadi. Tapi kan kalau sleep paralysis kan lumpuh saat tidur gitu kan. Iya, Lumpuh jadi sesaat gitu. Heeh. Ya tapi nggak gitu juga gitu menurut gua ya. Sok kita cerita aja kali ya, bisa ya, silakan. kita Gua buka duluan aja deh, ceritanya. gua duluan deh ya. Oke, gua mau cerita pengalaman mistis gua nih. Gua Ya. mau nanya dulu sih, tempatnya di mana sih? Tempatnya di luar kota sih. Di luar kota. Gua mau ceritain ya. Jadi gini nih, pas waktu gua SMP gitu, kelas 3 kalau nggak salah, gua sama keluarga gua gitu ada acara reuni gitu, reuni SMA, gak tau SMA gak tau kuliahan, ini orang tua gua. Jadi waktu itu kan gua ngikut nih, acaranya tuh di Bogor. Nah kan pas gua ke Bogor gitu, gua kan masih SMP. Di sana kan gak ada saudara, gak ada apa kan, jadi gua tuh sama keluarga gua nginep di satu hotel. Di hotel Di gitu kan, hotel. lo nginep apa? Heeh, di hotel itu. Nah biasa gua udah perjalanan kan nyari tempat makan, nyari tempat istirahat hotel itu kan. Biasa sih gua makan dulu, biasalah kalian kalau ke hotel kayak gimana gitu, kegiatan biasa aja. Kegiatan biasa kalau misalkan Iya. nginep di hotel gitu. Nah yang kejadian aneh tuh kayak gini, jam berapa ya, kita kan gua agak lupa sih ya kejadian tepatnya waktunya jam berapa tuh, gua agak lupa soalnya kan udah lama juga gitu. Pokoknya pas waktu kita udah makan nih, balik ke hotel, tidur kan, istirahat. Nah jadi keluarga gua tuh mesen dua kamar lah. Dua kamar dua gitu kamar. kan. Yang satu buat ibu dan bapak gua ya, orang tua gua. Yang satu lagi buat kakak gua sama supir. Jadi di kamar satu lagi tuh kita bertiga gitu. Jadi yang kamar pertama itu yang orang tua gua, dan yang kamar kedua kakak lo dan kakak supir gitu supirnya, kan. iya. Jadi itulah beda kamar gitu. Nah yang gua aneh tuh pas kita mau tidur gitu, supir sama kakak gua tuh udah tidur duluan gitu. Oh jadi ninggalin lo tidur gitu kan, yang Iya. berdua itu udah tidur dan sedangkan lo Iya. tinggal tidur gitu ya Tinggal kan. tidur. Jadi gua tuh sendiri aja gitu di sebuah kamar hotel. Di kamar itu tuh lo sendirian gitu, yang sedangkan yang lainnya tidur. Udah gitu. tidur. Ya maksudnya sendiri-sendiri juga Iya. kan. Nah yang gua rasain tuh, gua gak, emang sih secara kasat mata gak ngeliat gitu, tapi gua ngerasa digangguin.
karena Ngerasa diganggu karena apa nih? karena gue gak bisa tidur gitu. Ngerasa tiba-tiba lo kok. Tapi awalnya lo ngantuk gak sih? Pas kan dari perjalanan nih, pasti lo ngantuk ya kan? Kan dari Bandung ke Bogor gitu kan capek kan. Dari perjalanan aja udah capek Udah gitu. capek dan lo ngantuk, dan tiba-tiba pas lo diam di kamar itu lo nggak ngantuk sama sekali gitu ngantuk kan? sama sekali. Dan- Ngantuk sama sekali. Nah gue tuh bingung ya, gue tuh ya orang gimana sih ditinggal tidur kalian sendiri. Waktu itu kan main HP juga, zamannya ya HP kayak gimana, gak ada game kan. Jadi gua nonton TV juga gak enak. Tapi si pandangan gua tuh jadi kayak gini nih posisinya ya. Nih kamar nih, ada kamar, depannya ada kaca. Nah si kaca itu tuh mantulin ke kamar mandi. Oh jadi yang istilahnya kamarnya jadi bisa langsung jelas ngeliat kamar mandi gitu. Iya, soalnya ada cermin di depan kamar tuh, di sekat-sekatnya ada cermin gitu. Ada cermin yang si cerminnya tuh mantulin ke kamar mandi. Kamar mandi, iya. Jadi gua bisa lihat kamar mandinya gitu di kamar di tempat tidur tuh. Oh iya. Gak tahu kenapa yang gua rasain tuh gua tuh fokus aja gitu lihat ke sana Lihat gitu. ngedadak fokus ke cermin aja gitu ya kan. Gua juga sendiri ngerasa takut sebenarnya. Takut kok kenapa sih kayak gini gitu. Gua gak bisa tidur, tidur malah gimana sih terus ke cermin mungkin ya kan. Fokusnya ke sana mulu. Nah di sana juga gue udah ngerasa nggak enak lah gitu, ngerasa kayak anjir kok gini ya kan. kayak gini gitu, agak merinding juga kan. Ya sendiri dong SMP gitu kan. Kebayang nggak di hotel yang bisa dibilang agak serem sih, bisa dibilang agak serem. Soalnya ya kayak gitu tempatnya tuh agak beda dari hotel-hotel yang lain mungkin ya. Emang agak murah juga sih hotelnya, jadi nggak terlalu ini kayaknya. Ngomong-ngomong itu hotel tingkat nggak sih? Tingkat bukan kayak yang resort gitu bukan. Jadi hotelnya tuh dibilang gede juga enggak gitu, cuman ya hotel biasa aja gitu, biasa aja, penginapan biasa aja. Nah gua tuh semalam itu tuh diem aja gitu, bener-bener diem gak ngapa-ngapain. Jadi nggak kayak diem tapi fokus lo tetap masih ke cermin itu gitu kan. Iya, kadang-kadang sih ya gua juga takut ngeliatin terus patokannya kan, masih ke cermin. Patokannya tapi masih ke cermin gitu. Dari jam berapa misalkan gua mau tidur jam 11. Iya. sejam terus aja sampai subuh tuh gua tuh nggak bisa tidur. Sampai subuh, sampai pagi lah bisa dibilang gua gak tidur sama sekali. Dan gak ada ngantuk-ngantuk sama sekali, serius. Gua tuh udah ngerasa ditidurin, udah diselimutin gini tetap anjir. Ngerasa apa sih itu, kayak bisa tiba-tiba kok kenapa yang dari perjalanan capek tapi malah tiba-tiba ngerasa ngantuk sama sekali. Nah itu yang bikin gua aneh tuh, gak tahu kenapa sebenarnya. Mungkin ada penjelasannya sih. Ada penjelasan. Gua pasti gua jelasin. Tapi gua juga mau nanya, ngerasain sesuatu yang ganjil nggak sih? Ngerasain. Kayak gimana sih? Iya dari apa ya, lu lagi diem di kamar nih ngeliat HP, enggak juga kan, lagi ditidurin juga gak tidur, jadi gak ini aja, gak jelas aja gitu. Jadi gak jelas. Mau gitu tidur gak enak, mau diem duduk gak enak, mau ngapa-ngapain tuh gak tenang gitu. Kan kalau misalkan kalian udah capek kan, tidurin juga udah tenang langsung tidur kan. Ini mah gak sama sekali, ada perasaan cemas gitu. Ada rasa cemas itu lu tuh nggak tahu cemasnya karena apa. Dan malah tiba-tiba datang gitu ya kan. Tiba-tiba datang. Nah pas udah, singkatnya sampai pagi lah gitu ya, gua nggak tidur. Gua tuh langsung ke kamar orang tua gua, kan beda kamar kan. Ya, jadi juga. Gua jalan dulu, biasa gua sholat subuh dulu, habis itu ya pas siangnya ya capek gitu kan. Ya orang nggak jadi tidur. tiba-tiba malah pas udah kan siangnya kan udah nggak nginep lagi kan, pasti udah check out lah, udah check out keluar. Nah datang tuh ke acara reunian biasa kayak gitu, gua nemenin doang gitu. Tiba yang ngantuk, pas siangnya mah ngantuk karena capek ya. Nah pas gua udah pulang nih, udah beres acaranya, pas pulang ke Bandung. Langsung pulang ke Bandung, nggak nginep lagi di hotel nih? Enggak, jadi langsung pulang udah acara itu. Jadi sorenya pulang ke Bandung. Nah pas udah di Bandung tuh, udah di rumah,
gue kan penasaran ya gitu, ada saudara gue, saudara gue tapi udah tua gitulah, bisa dibilang kakek, bukan kakek sih, apa ya, ya kakek juga sih ya. Om. Bisa, bukan om ya, om gitu. Jadi gimana? Jadi om gua tuh salah satu orang yang punya, istilahnya punya kelebihan gitu ya kan. Nah gua kan nanya, om kenapa sih orang gak bisa tidur gitu, kenapa gua gak bisa tidur pas di hotel tuh. Kata ini ya, kata om gua, dia bilang gini, sebenarnya pas waktu itu tuh ada satu sosok yang pengen kenalan sama gua. Makanya gue gak bisa tidur. Lo tiba-tiba nanya gitu ke om lo, dan om lo tiba-tiba ngejawab. Enggak sih, bukan gue nanya, sebenarnya dia yang tahu sendiri gitu ya kan. Dia yang tahu. Dia ngasih tahu, oh ada yang ngajak kenalan, pantesan lo. Pantas gitu gue gak bisa tidur gitu ya. Gak ngantuk-ngantuk kok, kenapa gitu kan. Itu tuh maksudnya lo nanya juga gak sih ke om lo kenapa sih ini mau tiba-tiba ngajak kenalan, atau tiba-tiba bisa bikin lo gak bisa tidur gitu kan. Iya, itu tuh si salah satu sosok yang penunggu di situ. Gue merinding kan. Lu nyium gak sih dari tadi? Enggak sih. Enggak, ya udah. Karena emang hidung gue kurang sensitif. Nah pas gitu tuh dijelasin kan ada satu sosok yang pengen kenal sama gue tuh, ngajak main. Jadi gue tuh gak dibikin gak bisa tidur gitu. Jadi ada satu sosok yang mau ngajak main. Sebenarnya gue ngalamin itu tuh udah 2 kali lah. 2 kali. Dan itu tuh yang pertama gitu. Itu yang pertama pas SMP. Yang pas kedua tuh sama juga sih, pas SMP juga, cuman beda tempat di Karawang. Nah pas di Karawang tuh emang sih itu mah rumah biasa ya. Rumah biasa, emang rumahnya sebut angker ya, agak angker sih. Kata tetangga juga rumah itu tuh emang agak ada mungkin ada penghuninya gitu ya. Sama kejadiannya sama. Kejadiannya tuh gua gak bisa tidur sama sekali. Cuman yang di Kerawang tuh gua fokusnya ke dapur. Jadi entah kenapa gua ngerasa tuh kok ada kayak ada orang sesuatu di dapur itu gitu ya kan. Yang bikin gua gak bisa tidur. Tapi lo nyoba kalau misalkan fokusnya ke suatu tempat itu, lo nggak pernah nyoba ngedatengin gitu tiba-tiba refleks aja nih pengen kesini, nggak kayak gitu? Kalau pengen datengin ya ada perasaan kayak gitu, cuman kan, agak namanya waktu SMP gimana sih, masih kecil kan, belum seberani sekarang gitu. Ya gak berani kalau nyamperin tuh, gak berani, paling cuman ngeliat doang gitu. Ngeliat balik lagi. Emang itu posisi kamarnya di mana sih? Yang di mana nih? Yang di Kerawang, jadi si posisi kamarnya langsung ngadap ke dapur atau gimana? Enggak, soalnya gue tidurnya di tengah rumah. Oh, di tengah rumah. Iya, gitu jadi bisa ngeliat dapur. Oh, iya. Kayak gitu sih yang gue rasain. Ada satu lagi nih, ini ya yang udah dijelasin kayak tadi, yang apa sih, yang erup-erup gitu. Wah itu gue sering banget anjir. Bahkan gue sampai pernah 5 kali dalam sekali tidur gitu kan. Iya, enggak, jadi gue tidur nih di rumah, digangguin, gue bangun, gue pindah tempat, katanya kan kalau kena kayak gitu kan, udah didoain kan si kasurnya, dibaca-bacain lah gitu, terus pindah kan, gue juga udah tahu sih solusinya kalau udah kayak gitu mending pindah tidur, kalau soalnya kalau masih tidur di sana masih ada gitu, gue pindah ke kamar yang satu lagi. Sama anjir. Jadi malah kayak ngikutin gitu ya. Iya, ngikutin. Gua bangun lagi, gua pindah lagi, ngikutin lagi sampai 5 kali. Anjir. Itu ngerasa capek aja. Jadi capeknya banget gitu ya. Dan iya. Kayak energi tuh kayak kekuras gitu. Padahal tidurnya sehat, bangun kan harusnya seger kan. Ini benar-benar lemas gitu. Benar-benar lemas. Bahkan yang paling kesel tuh yang namanya lagi ketindihan erup-erup gitu ya. Kalian tuh tahu, kalian tuh sebenarnya bisa ngelihat gitu, bisa ngelihat nah, tapi kalian tuh tahu kalian lagi tidur, kalian lagi digangguin, bisa ngelihat inilah apa keadaan. Nah pernah suatu waktu aku kayak ngeliat sosok anjir. Pas gimana? Pas gimana? Pas gua pas lagi ketindihan gua pas lagi ketindihan tuh lu kayak tiba-tiba bisa ngelihat sebenarnya pas bukannya pas tuh si pandangan tuh gelap semua. Gue bisa gitu buka mata.
tapi badan nggak bisa gerak, Nggak bisa kayak yang gerak. lumpuh gitu. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, tapi Mata gua buka. mata buka. Oh my God. Gua bahkan kan ada yang lagi nonton TV ya, gua tahu itu TV lagi ngomongin apa, gua denger gitu. Pernah waktu itu gua sampai gak tahu ya, ini gak tahu bayangan gua atau apa, gua pokoknya pernah melihat sosok ada itulah bulannya, tahu kan? Hah? Yang lompat-lompat Jadi sosok pocong gitu. Iya. Ya kan, tanda Iya. kutip, oh my. Di itu, di apa ya, kan lagi tidur di kamar kan, kayak di sebelahnya tapi agak jauh tuh kelihatan gitu. Anjing, kaget kan gua, sampai gimana, gua pengen buru-buru bangun anjing. Tapi itu posisinya mata lo tuh buka, Bisa buka, bisa gua peremin, bisa gua buka, tapi badan nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Tapi Dan ada setahu sih, gua ya kan, kalau misalkan ketindihan yang kayak gitu tuh si mata pandangan blank gitu. iya, kadang begini nih, kalau misalkan tergantung ya, kalau misalkan lu nggak bisa buka mata, nggak bisa ngelihat sekitar gitu sedikit pun, itu tuh maksudnya lu dibawa ke mimpi gitu. Itu bisa kayak gitu kan. Jadi lucid dream gitu. Jadi kayak pas lagi di mermin gitu, kayak ngimpi aja gitu, kayak mimpi dikejar-kejar apa. Sebenarnya kalau gua lihat sekarang, sebenarnya disebut sarang ya sarang sih, cuman alhamdulillah itu gak sampai bener-bener jelas Depan ngeliat muka. gitu, paling Cuma cuma sekelibat ngeliat doang, dulu. itu juga yang ngeliat pocong Yang juga lewat kan. doang gitu ya kan. Yang pocong juga kan cuma ngeliat sekilas, Udah di udah dada. ya. Dan mungkin sekarang masih nggak sih? Waktu itu pernah tuh kejadian lagi, jadi itu mah lagi nongkrong gitu ya, lagi biasa lagi nongkrong di atas rumah gua tuh ada sekelibat putih gitu, cepet. Tapi gua ya orang karena lagi nongkrong ramai jadi biasa aja gitu. Jadi bawaannya biasa aja. Beda lagi kalau misalkan lo yang sendirian Sendiri. nongkrong dan lo tiba-tiba ngeliat yang gitu. Coba mungkin dari gua segitu kali ya pengalamannya. Kalau menurut gua sih experience-nya ya lumayan sih, agak menakutkan. Kalau dari lu sendiri gimana sih? Coba dari Bro David. Ada sih, ada. Gue ceritain lengkap aja ya kan? Iya, Gue ceritain lengkap. Gue itu pas, gue lupa lagi harinya, cuman gue ingat jamnya. Kalau nggak salah jam 3 sorean. Gue ngajak ke teman gue, boy main yuk. Temen Itu gue posisinya pas ya pas di umur rumah. berapa? Kemarin lah. Oh, Kemarin masih baru lah, bisa dibilang ya 3 bulan ke belakang lah. Oke. Bro, kita main yuk. Kemana ya? Gua tuh pas kebetulan terlintas aja tiba-tiba aku mau main ke Taman Hutan Raya gitu kan. Tiba-tiba ya udah ke Taman Hutan Raya yang di ini gitu kan. Udah ayo gitu. Ada apaan sih ya? Ya lumayan lah, bagus lah nama-nama Taman Hutan Raya ya. Ada pohon, ada ini, mungkin ya lo kalau misalkan mau foto-foto tinggal ke situ aja gitu ya kan. Ya udah ayo bawa kamera ya kan. Bawa kamera gua berangkat jam 3 sore itu. Padahal gua tuh tahu jalan untuk ke tempat itu, gua tahu jalannya, tapi pas gua kenapa ngerasa kok jalan lama amat gitu. Jalanannya tuh dari rumah gua ke tempat itu kok lama amat gitu, padahal kalau misalkan diperkirain itu masih sekitar 1 jaman lah itu bisa nyampe, tapi kayak lama gua, gitu. Kayak lama, dan gua sampai di sana tuh kalau nggak salah tuh jam 5 dan kondisi jalan pun lengang gitu kan. Kondisi jalanan lengang dan entah kenapa loh, kok malah lama gitu ya kan. Oh ya udahlah, misalnya ya mungkin ya gua bawanya pelan mungkin ya kan. Ya udahlah, oke nggak apa-apa. Gua registrasi lah ke sana. Gua udah registrasi, gua jalan. Tiba-tiba udah dari pintu gerbang awalnya pun udah kayak ngerasa feel yang nggak enak gitu ya kan. Kayak tiba-tiba gelap ya kan, padahal itu masih jam 5. Iya mungkin. Padahal itu tuh cerah loh. Jam 5 tuh gua kalau misalkan dari jam 5 sore. Jam 5 sore tuh dari jalan masih bisa ngeliat matahari gitu kan. Dan
dari pintu gerbang juga gue masih bisa ngeliat cahaya matanya, cuman feelnya yang beda. Jadi kayak feel yang kalau misalkan di tempat ini oke lah enak gitu ya kan, nggak ada apa-apa, tapi pas masuk ke gerbang itu kok feelnya nggak enak gitu ya kan. Dan tiba-tiba gue jalan sekitar 10 meter dan tiba-tiba kayak monyet ya kayak yang mau ngambil apa gitu, padahal emang gue juga tahu di tempat situ ada monyet, cuman kata si penjaganya tuh ya monyet paling turun ke bawah tuh nggak sampai jam 3 sorean. Udah jam 3 sorean udah nggak ada. Udah terus? Mungkin udah pada ke sarangnya gitu ya kan. Tapi ini kok kenapa ada satu monyet yang istilahnya ngeganggu gitu, kayak yang seolah-olah ya udah lo ngapain kesini sih, ya udah lo pulang gitu kan. Kayak yang seolah-olah dia si monyet tuh mau nyampein yang kayak gitu, tapi ya mungkin instingnya manusia kekeh gitu, ya udahlah pikiran hanya monyet mungkin ya kan, langsung aja gue lanjutin jalan. Dan benar loh, agak jalan lagi 100 meter ke depan, oh my god, si feelnya udah nggak kondusif lah. Tapi temen gue yang yakinin bahwa udah cuman gini doang mah nggak apa-apa, dan kita juga kalau misalkan main sering kayak gini lah. Dan gue juga ngerasa iya mungkin kayak gini, tapi feeling gue ya tetap aja beda gitu. It's okay lah. Gue jalan di Taman Hutan Raya itu kan kalau nggak salah tuh ada 2 goa yang gua datang ke sana tuh ada 2 goa. Gua Jepang dan gua Belanda gitu. Ya mungkin teman-teman pada tahu lah itu Taman Hutan Raya yang mana gitu kan. Ada 2 gua Jepang dan gua Belanda. Teman gua tuh nyaranin gini, Fit, mau nggak sih ke gua ini? Ya udah ayo, tapi nggak terlalu malam nih. Gua datangnya ke sini jam 5 loh. Enggak lah, nggak ada apa-apa, paling di depan juga udah ada orang gitu. Aslinya lo masih ada orang. Kalau misalnya ada orang kan biasanya di Taman Hutan Raya tuh ada warung-warung gitu ya kan, pasti di tempat wisata pasti bakal ada warung yang kayak gitu ngejual minuman atau apa. Tapi pas gua datang ke sana emang udah pada nutup, jam-jam segitu udah pada tutup. Dan teman gua ngeyakinin ya udahlah buka, it's okay, gua juga ngeberanin. Karena ada temennya. Ya ada temennya ya kan, dia juga yang ngeyakinin bahwa udah nggak apa-apa, hanya gini doang, it's okay. Gue turun aja ke bawah dari lantai yang kan kalau misalkan ke goa Jepang tuh turun ke bawah ya kan, dari atas turun ke bawah pakai tangga. Dan gue nurunin tangga aja sambil rekam gitu. Emang sih awal nggak ada apa, tapi pas mau ke pintu gerbang bisa dikatakan 60 meter ke pintu gerbang tuh kayak tiba-tiba ada orang lewat sebelum emang sih sebelum masuk gitu. Bukan sebelum masuk, tapi sebelum masuk ke perjalanan. Jadi ini goa 50 meter sebelum goa itu kan jalan menuju goa. Iya jalan menuju goa. Dari kejauhan berarti lu udah lihat gitu kan? Udah lihat, cuma 50 orang ke tempat 50 meter, dan di tempat goa 50 meternya lagi si goa kayak bunga gitu. Beda. Jadi dan si orang itu datang ke bunga. Pas udah gua ngeliat tuh udah gua mati gitu ya kan. Udah agak beda, feelnya emang benar beda. Lu nyium gak sih? Gua nanya ke teman gua, lu nyium gak sih? Nyium apaan? Oh my god, di situ gua udah kayak apaan sih gitu ya kan. Aku nggak seriusan kan nyium? Enggak, oh jawab enggak. Dia enggak, katanya enggak ada penyakit, enggak nyium, berarti enggak apa-apa, ya sehat doang yang ngerasain gitu. Si baunya tuh benar-benar kerasa kan, benar-benar kerasa. Gua jalan, tiba-tiba si bapak itu duduk. Si bapak itu kan di tempat ada ininya lah gitu, ada yang ngejaga gitu. Bukan beda lagi kalau ada yang ngejaga. Jadi si bapak itu tuh duduk aja di warung. Oh yang lu lihat sosok itu tuh. Jadi enggak nyamperin ke gua, cuman baunya aja yang sampai ke gua, dan si bapak itu tuh duduk. Tapi itu lu lihatnya sosoknya manusia apa gimana? Duduk manusia. Gue jelas masih ingat dia tuh pakai jaket, pakai topi, dan pakai sendal kakek tua gitu ya kan, pakai jaket lah. Gue masih ingat. Gue jalan, terus bapak itu duduk. Gue bilang punten. Dan temen gue langsung bilang kayak gini. Gue bilang ke siapa? Anjing. Kata gue. Gue bilang ke siapa? Geblek.
dan di situ gue kayak bapak-bapaknya pas gue lihat emang nggak ada. Emang nggak ada. Shit. Emang benar-benar boy seriusan gue bilang ini gue langsung bilang ke teman gue, boy gue tadi lihat bapak-bapak di sini seriusan, emang lo tadi nggak nyium gitu baunya si bapak-bapak ini gitu kan. Bapak yang mana, gue nggak lihat bapak-bapak, kata dia tuh gitu, gue nggak lihat katanya. Oh my god, kata gue udah pulang Oh juga jadi ya nggak jadi, masuk ke justru guanya. malah mau gue emang di situ gue emang udah ngeliat goanya dan emang gak ada siapa-siapa Iya, di gua itu. namanya juga jam 5 sore kan. Dan begonya gue nurut aja gitu kan dari pintu Emang awal. sih kalau kata orang tua dulu tuh jam-jam setan keluar tuh Emang maghrib gitu, sama ini jam 12 siang katanya ya. Gak tahu sih kalau gua, tapi kalau mau masuk maghrib iya sih rata-rata iya. Dan oke lah gue kayak ngerasa itu lu pulang akan bener dan tiba-tiba monyet yang dari awal ngeganggu kita datang lagi. Monyet yang dari awal istilahnya pas dari 10 meter gua jalan dari pintu gerbang dia ada, dan pas gua mau balik lagi ke atas balik ke pintu gerbang itu dia kayak ngehadang. Gitu. Dia kayak yang ngehadang, kayak yang istilahnya mau nyerang searah biar gua lari ke pintu gua itu. Jadi gua tuh ya istilahnya si monyet tuh harus tetap gua masuk ke pintu gua itu. Tapi itu posisinya rame nggak apa sepi banget? Justru malah sepi banget dan nggak ada satu orang pun. nggak ada, dan ya gua hanya lihat si bapak-bapak itu doang yang tadi. Itu kayak yang gua pengen apa ya, pengen nangis. Udah pasti nggak akan ada yang denger. Gak akan ada yang ngedenger gua nangis. Tapi seenggaknya lu ada temennya. Ada gitu temen kan? Dan teman gua tuh kayak yang agak gak tahu pura-pura nguatin diri atau pura-pura apa gua nggak tahu. Tapi gua di situ ngerasa gua yang kenapa gua yang kayak gini gitu ya kan. Dan alhamdulillahnya ya gua tuh baca doa ya sebisa gua aja ya kan. Iya. Dan alhamdulillah gua baca doa sebisanya gua, dan alhamdulillah sih monyet tuh tiba-tiba pergi. Nggak tahu apa, mungkin lah gue baca doa gue aja pas gue ngeri ya. Emang sih dari tadi gue juga cerita dari kalau kalian, soalnya ini audio ya, kalau kalian tahu tuh di sini tuh di belakang rumah teman gue ini banyak pohon-pohon ya, suasananya gelap lah, dingin gitu. Jadi kalau kalian dengar, ya, coba kalian dengar fokus gitu, ada suara kayak jangkrik kayak apa kan, kelihatan gitu sepinya tuh gimana sih suasana kampung gitu kan. Ya pasti kalian ya pokoknya dengerin aja lah podcast yang horor dari kita ya, mungkin kalian juga bakal ngerasain feels yang beda dari podcast ini. Gue di sini mau ngelanjut cerita lagi kan. Iya, so. Gue tuh bukan pulang ya kan, udah bacain doa gitu, si monyetnya pun udah agak ngilang gitu ya kan, udah pergi, udah ke sarangnya juga. Gue lanjut jalan lagi, udah tiba-tiba kenapa temen gue seolah-olah kayak mau pingsan. Terus kayak gimana tuh? Dan jadi gini, gue jalan duluan karena gue takut dan gue yang ngerasain juga. Dan tiba-tiba teman gue, Fit, bentar Fit, gue pusing Fit. Lo kenapa sih? Gak tau Fit, gue pusing, seriusan gue pusing. Ada apa ya? Udah ntar gue aja yang nyeritain, ya udah oke, gak apa-apa. Gue apa aja nih dia, gue badan dia bawa ke atas ya, meskipun dia juga berat badannya kan. Esoknya yang penting gue pikirannya dari itu tuh, yang penting gue pulang gitu ya kan, gue selamat gitu ya kan, nggak terjebak di situ. Oke, gue pulang, alhamdulillah. Gue udah sampai pintu gerbang, dan celakanya lagi masih ada halangan Bung di situ. Apa? Hujan tiba-tiba gede. Yang tadi tuh jam 5 tuh udah cerah, sunsetnya kelihatan, tapi malah tiba-tiba pas gue hujan gede. Pas lu balik itu jam berapa tuh? Pas mau sampai pulang lagi tuh kira-kira jam berapa? 5:30 kali ya? Kalau nggak salah tuh adan, pas gua sampai ke gerbang tuh adan maghrib. Adan maghrib. Jam 6 berarti. Ya sekitar segituan lah. Dan tiba-tiba kok serius ya, gua nyerit tuh si awan cerah, si sunset masih kelihatan, si langitnya masih biru, dan tiba-tiba kayak pas gua sampai situ hujan gede.
kayak ada yang tiba-tiba nahan gitu. Gue udah jangan kemana-mana, udah harus di situ aja gitu kan. Dan teman gue di situ kayak yang gue nanya, lu masih kontrol kan, lu masih kuat? Gue kuat sih. Dan lu mau nyerita sekarang? Enggak. Dia tuh masih bilang enggak. Oke, dan mungkin pas sekitar berapa ya, 1,5 jam dan gue 7:30 pas ada Isa. Alhamdulillahnya sih hujan reda, gue ngelanjutin pulang dan masih ada satu gangguan, ban motor gue gitu. Ban motor tiba-tiba pecah gitu. Wih. Dan tiba-tiba kayak sih. gangguan tuh dari awalnya datang ke sana udah kayak ngerasa yang udah lu seharusnya jangan kesini tapi masih kenapa sih masih nekat aja kesini gitu ya. Lu dari rumah berangkat jam berapa tuh? Jam 3. Kira-kira sampai jam 5. Jam 5 pas. Jam 5 pas gua lihat dan pas gua masuk itu kan kayak langsung ada tiba-tiba gangguannya. Dan pas gua pulang kok kenapa banyak juga gangguan, dia ada monyet, terus hujan, ban gua pecah dan terus itu gimana tuh? Endingnya lu pulang gimana tuh? Ya alhamdulillahnya dari si pintu gerbang itu kan rame, kota namanya juga kota rame, alhamdulillah rame dan masih rame juga jam 7:30 gitu. Gua tambah dulu dan di situ gua pesan kopi, gua ngerokok santuy dulu dan gua langsung nanya kenapa gitu kan tadi pusing. Gua nanya, boy kenapa sih tadi? Fit, jujur sebenarnya oh my god, gue malah merinding. Gue juga yang ngedengarnya juga merinding loh. Gini Fit, gimana sebenarnya gini, tadi yang mau bilang ada bapak-bapak itu bener. Anjing, goblok kata gue, shit. Bangsat anjing. Dan dia tuh malah dia notice loh ada yang gitu, dan dia malah kayak tiba-tiba yang dia yang paling berani gitu ya kan, dan dia orang-orang yang paling, jadi istilahnya mungkin ya enggak ada Vin, gue nggak pura-pura nggak ngeliat apa dan gue juga bilang kayak kalau bisa dibilang dia sebenarnya udah tahu tapi maksain dan nggak mau bilang ke gue bahwa itu ada apa-apanya gitu ya kan. Dan untungnya gue orang yang panik, jadi istilahnya kok kenapa si bapak-bapak ini ada yang tadi ada di warung kok kenapa enggak gitu lah. Untungnya tuh gue notisnya kayak gitu dan gue juga bilang, teman gue bilang kayak gini, misalnya apa ya, tadi pas gua nyium bau melati itu lu nyium gak sih? Gua nyiumin. Tapi kenapa dia bohong ya? Ya nggak tahu pikiran dia kayak gimana, mungkin ya istilahnya. Enggak, lanjutin aja dulu. Nggak tahu pikirannya kayak gimana. Lo nyium sih nggak? Pas tadi bau melati lo nyium gak sih? Gua nyium Fit katanya gitu. Tapi kenapa sih lo nggak bilang ke gue bahwa ya intinya mungkin pikiran temen gue tuh ingin cepet-cepet gitu ya, bukan cepet-cepet, istilahnya apa ya, menikmati gitu kan, menikmati sentuhan Jepang yang di Tahura itu gitu kan. Tapi dia malah salah dan oh my god, gue kayak apa ya kan. Dan oke kan, dan gue alhamdulillahnya selamat di situ. Dan gue juga gue tuh 2 kali loh kesini ke situ, ke tempat itu tuh. Yang pertama pas jam 5 sore, jam 3 ya jam 5 sore datangnya, dan yang keduanya gue siang datang. Gue siang dan alhamdulillahnya pas kedua kalinya ini kita nggak ada apa-apa, aman ya kata niatnya gue niat di sini udah berdoa lah kan ya, semoga pas di sana baik-baik aja gitu. Dan alhamdulillahnya pas jam 5 itu kita berdua. Tapi pas jam 12 ini yang kedua kalinya gue tuh jam 12 siang berenam lah. Lebih rame. Lebih rame dan tempatnya juga alhamdulillah rame gitu kan, gak terlalu sepi dan di warung itu emang ada yang jualan. Oke. Tapi pas lu kan bilang punten nih ke si bapak-bapak yang di warung itu kan. Iya. Itu ada penjualnya nggak sih? Justru udah pada nutup semuanya, udah pada nutup. Tapi si bapak-bapak itu masih ada lagi duduk gitu ya. Ya kan ya namanya orang mau ngelewat gitu ya kan ya. Punten gitu kan biasa ya. Bandung tuh daerah Bandung ya kayak gitu ya budayanya kan. Tuh sopan sama orang tua kan. Dan itu ada satu pengalaman yang mungkin kalau kalian dengar itu suara gagak loh, ada suara gagak serius.
kalau kalian bener-bener denger tadi ada suara gagap. Kedengeran nggak? Denger sih ya. Gila sih, gue pengen udahan sebenarnya anjing. Dan mungkin oke fine, tutup aja kali ya mah, cukup cuman cerita aja ya, cerita aja pengalaman dan aja. Tapi viewsnya emang kerasa banget Kerasa pas gua banget ngerasa sih. gini ya, kerasa Pas banget. diceritain lagi tuh tiba-tiba gak enak aja shit, gitu. Anjing pokoknya. Dan gua sendiri yang ngerasain di tempat itu malah kayak udah gitu. Gue gak akan kayak kesana lagi jam 5. gak akan lagi. Dan begonya gue itu kan biasanya gue tuh kayak yang kalau misalkan datang ke suatu tempat tuh ngerekam dan ini enggak, anehnya tuh nggak ada rasa ingin ngerekam kayak gitu. Dari awal niatnya buat apa sih? Main doang. Emang main doang, mau istilahnya ya main dan nikmati. Temen lu cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Ya mungkin kalau misalkan teman gua cewek yang mungkin negatif juga ya kan, dan salah gua juga datang ke situ yang negatif. Oh shit pokoknya. Ya kayak gitu ya pengalaman kita kali ini nih di ngoror kali ini. Itu dari ada cerita gue sendiri tadi udah dijelasin, dari Bro David juga udah diceritain kan pengalamannya kayak gimana. Sebenarnya gue masih ada sih satu pengalaman, cuman ya agak beda feels ya kan. Sudah iya, beda feels pokoknya udah takut duluan udah. Iya, pokoknya ini buat spoiler aja. Kalau di nextnya gue mau ceritain waktu itu tuh waktu gue SMA. Kalian kalau tahu daerah Bandung, tahu kan yang namanya BMC, Bandung Medical Center. Nah, gue tuh pernah kesana sama teman-teman gue masuk. Oh sih. Ntar lah gue ceritain lah di nextnya ya. Di nextnya pasti gue ceritain kejadian. Dan oke, buat teman-teman kali ini stay tune di podcast Ngoro kali ini. Jangan lupa subscribe channel R&D, like juga dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk pendengar setia. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan kalian mau share cerita horor kalian, mau kita ceritain apa gimana, cobalah kita apa sih, DM ya, di email aja ceritanya. Kalian bisa email ke, ntar gua kasih link di bawah untuk email gua sendiri dan emailnya Bro Ramadan. Terima kasih untuk kalian yang mungkin udah nemenin di Ngoro kali ini. Terima kasih banget. Cukup sekian dari saya David. Dari gua Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.